You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Selamat siang teman-teman semua. Bersyukur ya buat kesempatan Tuhan boleh memberi kita waktu bisa persiapan hati bersama. Nanti kalau materinya mau dibagi udah bisa ya, udah oke ya. Saya coba share apa yang saya siapkan. Kalau kalian mau ikutin di slide juga boleh, tapi mungkin saya juga akan menambahkan beberapa hal ya. Kenapa hati perlu disiapkan? Karena memang hati ini menjadi pusat kehidupan. Bagi orang Yahudi, hati itu jadi center. Makanya ada ayat seperti Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jauh ya sebelum A.A. Jim bikin lagu Jagalah Hati, Tuhan sudah melalui Nabi Sulaiman, Amsal Sulaiman atau Salomo sudah mengingatkan. Jadi what is the heart of the problem ya? Ini pertanyaan yang biasa ditanyakan. The heart of the problem is the problem of the heart. Jadi inti masalah itu adalah masalah hati. Karena itu biarlah teman-teman yang akan menjadi pelayan sepanjang semester ini adalah orang-orang yang memang hatinya boleh tertuju kepada Allah. Kita tidak melayani karena dapat tugas, dapat job desk, tetapi benar-benar memang kita adalah orang-orang yang rindu melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak kita berpikir sejenak gitu ya. Tidak ada di slide, tapi saya mau coba tambahkan sebentar. Teman-teman coba pikirkan 1-2 menit ini ya. Apa kira-kira yang terjadi kalau tidak ada PO di kampusmu? Apa yang terjadi kalau tidak ada PO di kampusmu? Nggak usah rohani-rohani banget ya, spontan-spontan aja mikirnya. Apa yang terjadi kalau nggak ada PO di kampus saudara? Kita coba share dengan singkat aja ya, apa yang kalian pikirin, apa yang terbersit begitu ya. Mungkin bisa mulai dari sebelah kiri saya. Sekalian kenalan aja supaya saya tahu juga nama kalian. Lalu apa yang terpikirkan kalau nggak ada PO di kampus? Aku Yuditya Karisaban dari angkatan 2020. Yulia. Yuditya. Yuditya. Dari angkatan 2021. Mungkin yang terpikir di benakku adalah gimana kalau nggak ada PO, mungkin aku nggak bakal bisa bertemu teman-teman yang ada di sini. Dan jujur teman-teman dekat aku itu banyakan dari anak-anak PO. Jadi mungkin kalau nggak ada PO aku lebih susah bergaul, karena aku sebenarnya orang yang cukup susah bergaul. Dan di PO ini aku bisa mendapatkan teman-teman yang dekat sama aku ya. Gitu. Thank you. Kamu anak Jakarta, luar kota? Dari Sumatera. Sumatera ya. Boleh tahu SMA mana dulu? Di Del Bang. Dari Del ya. Oke. Lanjut. Ya Bang, aku Monik. Kalau yang aku pikirin kalau nggak ada PO, kan kalau PO itu sendiri punya misi pemuritan. Jadi kalau nggak ada PO, nggak ada yang menjalankan misi pemuritan itu di FH. Kayak kalau PO sendiri kan ada misi pemuritan itu diwujudkan dari banyak hal, kayak PJ, KK gitu-gitu. Nah itu yang mungkin jadi lebih banyak yang tidak bisa bertumbuh dan dimuridkan gitu dengan tidak adanya PO. Thank you. Lanjut. Aku di Surabaya, angkatan 2021. Kalau aku tidak ada PO, mungkin aku kurang bertumbuh. Itu tapi kurang bertumbuh. Cuman ada PO jadi ada tambah bertumbuh gitu Bang. Dan juga ada tempat aku bisa sharing di luar hal-hal kayak perkuliahan gitu Bang. Kayak bisa berkaitan dengan rohanian aku juga gitu Bang. Kalau misalnya sama di luar PO kan kurang paham gitu kalau misalnya kita sharing di luar perkuliahan gitu Bang. Dan juga menurut aku bisa
tambah relasi juga dengan customer. Dan juga kalau misalnya nggak ada PO mungkin kayak rasanya pasti sekali seminggu gitu datang ke gereja doang gitu ya. Sedangkan kalau ada PO kita jadi kayak ada cara kayak kumpul-kumpul kayak ngurus gitu kan. Jadi ada perbedaan. Thank you. Perkenalin Bang, aku B sama Tanjung satu juga. Mungkin kalau aku ini sih jadi nggak ada warga untuk mahasiswa Kristen untuk melaksanakan kegiatan kayak mungkin yang tadi belum mention kayak pages yang Jumat ibadah terus kayak red yang kalau di FK tuh kayak mungkin gitu buat mahasiswa baru. Mungkin buat aku itu sih. Thank you, Grace. Kan nama aku Maya dari angkatan 23. Kalau PO garing itu juga aku nggak bisa ketemu sama kakak-kakak mbak yang sangat keren. Terus tuh nggak bisa ketemu sama Bagus kelompok kecil aku juga. Sih aku sharing banyak banget. Bagus juga dukung aku kemarin pas aku mau ngebahas segala macam. Mau ujian juga didukung, jadi sangat mendukung banget. Terus nggak bisa tuh ngerasain retret yang sangat seru, ketemu teman, pendalaman iman gitu. Jadi PO kalau nggak ada kayaknya setengah hidup hilang gitu. Oke, thank you. Perkenalkan Bang, aku Joy dari angkatan 2021 juga. Oke. Kalau dari aku sendiri, kalau nggak ada PO mungkin jadi nggak ada teman-teman yang bisa kita sharing masalah kampus gitu ya. Mungkin kalau di gereja kita bisa sharing banyak hal tentang pertanian, tapi sulit relate dengan hal sehari-hari kita kan. Jadi dengan ada teman-teman di PO kita bisa sharing beban juga, kayak saling menguatkan juga baik secara rohani maupun kayak perkuliahan. Terus kayak kita bisa dibantu dari cutting atau alumni kayak gimana ngadepin kehidupan kampus ini gitu. Thank you, Joy. Perkenalkan bahwa nama aku Sarah Matanya, bisa dikatakan salah, dari angkatan 2023. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada PO, menurut aku ya, kan kita di sini banyak agama ya. Terus rasanya PO tuh memberikan wadah di mana kita bisa berkembang dengan sesama kita punya satu iman gitu. Jadi pengajarannya sama. Terus kalau misalnya kita di perkuliahan ini juga kan pasti sibuk. Kalau udah sibuk mungkin ada yang rantau juga. Paling-paling kalau misalnya ke gereja itu cuma ke gereja aja, bukan untuk melayani lagi. Jadi menurut aku PO juga memberikan wadah untuk kita yang mau melayani di mana kesini. Thank you. Kalau aku Nanggul Theo Ginting, aku angkatan 21. Kalau misalnya PO nggak ada, ya aku pengangguran. Kerjanya di PO ya? Karena di PO lah aku jumpa banyak tahun dan juga menemukan satu hal yang cukup memuaskan lagi kita di itu. Ya, silakan. Lanjut. Maka aku Orlando Bang. Menurut aku kalau misalnya ada PO, kurangnya adalah pengenalan akan kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dekat itu berkurang semasa kampus. Mungkin sebelumnya orang-orang mahasiswa yang lain sudah pernah gereja, sering ke gereja mungkin, aktif di gereja mungkin, tapi di kampusnya nggak ada. Jadi sekedar pergi pulang kampus saja tanpa ada pengenalan lebih lanjut sama Tuhan di daerah kampus tersebut. Oke. Thank you. Silakan. Untuk yang baru hadir tadi kita lagi kenalan sekaligus menjawab sebuah pertanyaan, gimana kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada PO di kampus. Nah oke, jadi teman-teman nggak apa-apa, nggak usah langsung jawab dulu yang baru datang. Apa nggak kepikir ya kalau nggak ada PO kan nggak repot ya. PO ini bikin repot kan, kumpul orang libur kita kumpul, rapat lah, CO lah gitu ya. Tapi ada hal yang lebih dari itu ya yang kita mau sama-sama lihat dan karena itulah saya sempat tergelitik dengan sebuah pertanyaan beberapa tahun yang lalu dalam sebuah sesi tentang hal seperti ini. Pertanyaannya sederhana, kalau PO nggak ada, siapa yang paling merasa kehilangan kira-kira di kampus kita? Jadi apakah kehadiran PO itu segitu signifikannya kah sampai kita harus disiapin, kita harus ada jadi pengurus, harus ada jadi pelayan begitu ya? Karena kalau nggak ada yang benar-benar merasa kehilangan, ngapain juga kita capek-capek gitu ya?
Nah, tapi kita mau melihat dari perspektif yang lain yang tentu lebih dalam daripada sekadar eksistensi PO. Masa yang muslim ada lalu kita masa nggak ada. Itu bukan hanya itu, tapi kita mau melihat sebagai satu bagian dari rencana agung Allah bagi kampus kita, begitu ya. Nah, saya ajak kita sama-sama buka Matius 9. Jadi kiranya ini bisa mendasari kita untuk berpikir ya, apa sih yang perlu ada dalam sebuah pelayanan. Matius 9 kita akan membaca ayat 35 sampai ayat yang ke-38 ya. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Kita akan membaca bergantian. Abang baca 35, teman-teman baca 36, kita bergantian sampai 38 ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, membaca ayat 35, saya pikir kita bisa membayangkan. Mungkin jangan terlalu primitif ngebayanginnya zaman Yesus itu, paling kotanya 1, 2, 3 ya. Dalam sebuah penggalian yang saya baca dari seorang penafsir, dia mengatakan di zaman Tuhan Yesus, kalau dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, itu paling tidak ada kurang lebih 200 kota dan desa. Jadi menunjukkan bahwa pelayanan Yesus yang luas. Kota-kota yang kalian lihat kalau ada peta, itu cuma kota besarnya, ya, belum desa-desanya ya. Nah, jadi menarik sekali, ada 3 pelayanan Yesus, atau ini disebut sebagai threefold mission of Jesus. Pertama, teaching. Teaching itu fokusnya di rumah ibadat. Itu berarti orang-orang yang sudah Yahudi. Karena orang Yahudi lah yang datang ke rumah ibadat, mereka punya kitab Taurat Musa, kitab-kitab Nabi. Jadi Yesus mengajar mereka. Kalau bicara mengajar itu kepada kalangan Yahudi. Tetapi dikatakan juga dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Preaching. Ini bukan hanya di dalam. Yesus bukan hanya mengajar di dalam rumah ibadat, dia mengajar di public spaces, di tempat-tempat terbuka ya, seperti khotbah di bukit, itu disebut sebagai preaching. Dan kemudian pelayanan Yesus juga holistik karena juga ada masalah penyakit. Jadi healing. Jadi ini threefold mission of Jesus, teaching, preaching, and healing. Rata-rata misi Kristen akan ngikutin itu. Di mana-mana dibukalah sekolahan Kristen, nanti kadang buka STT ya, kadang juga ada penginjilan, lalu kemudian ada rumah sakit ya. Terus paket lengkapnya lah ya. Kalau kalian dari mana, gereja mana? HKBP ya, ada STT-nya, ada rumah sakitnya ya. Kalau kalian dari GKI juga ada seperti itu. Itu meniru Yesus. Pelayanan Yesus tidak hanya menyentuh jiwa, tetapi membawa orang secara utuh juga boleh mengalami kerajaan Allah yang membawa damai itu. Nah, menarik sekali memperhatikan ayat 36 ya. Coba lihat di Alkitabmu. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan. Teman-teman, kalau keliling kota dan desa, ya yang dilihat apa ya? Ya orang kan, sebenarnya itu bukan hal yang asing. Saya sama istri lagi planning trip gitu ya. Nanti kita mau pergi ke sini nih gitu ya. Nanti ke sini kita udah pikirin yang kita mau lihat sebenarnya apa kalau mau jalan-jalan. Kadang pemandangan tempatnya ya. Tapi menarik sekali ketika berkeliling ke semua kota dan desa, Yesus nggak take selfie di setiap tempat ya. Dia fokus kepada melihat orang banyak. Saya yakin waktu itu murid-murid kan juga bersama Yesus. Apakah cuma Yesus yang lihat orang banyak? Tidak, pasti murid-muridnya melihat juga. Tetapi Yesus melihat dengan pandangan yang berbeda. Karena itu perhatikan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa?
Ada satu kondisi yang Yesus tentunya sebagai Allah bisa lihat sampai kedalaman hati manusia. Gambarannya apa? Seperti domba tidak bergembala. Mungkin mereka kelihatannya happy ya. Waktu lihat Yesus keliling ke semua kota dan desa, Yesus itu juga tenar ya waktu itu ya. Orang-orang datang minta disembuhkan ya. Dalam banyak kesempatan itu orang dari berbagai kota dikatakan berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mungkin waktu itu kalau sudah ada banner mereka ikut di belakang, Yesus, Yesus begitu ya. Bayangan saya membuat ini menjadi satu hal yang menarik. Yesus tidak hanya melihat mereka sebagai orang-orang biasa, penduduk desa, penduduk kota, tetapi Yesus bisa melihat sampai kebutuhan terdalam mereka. Mereka seperti domba tidak bergembala. Emangnya domba nggak bergembala apaan sih gitu ya? Nah mungkin banyak dari kita tidak pernah pelihara domba. Ada yang pelihara domba di rumah? Anjing ya, anjing, kucing, ya hewan-hewan yang seperti itu ya. Nah penting juga kali ya kita kapan-kapan gitu ya lebih menghayati penggembalaan. Karena orang Kristen tuh bahasanya bahasa penggembalaan. Pendetanya dipanggil gembala. Berarti hai domba gitu kan. Tapi sebenarnya ada natur yang menarik domba sama gembala ya. Domba itu sangat butuh gembala. Makanya ada yang bilang begini, hewan lain itu bisa dipotret sendirian. Kamu kadang-kadang kalau ke rumah orang lihat ada kuda, harimau, hewan lain bisa dipotret sendiri. Tapi kalau ada foto domba dipotret sendiri, itu sebenarnya tanda-tanda akhir zaman ya buat domba itu. Karena domba itu tidak biasa sendiri. Ya kecuali Shaun the Sheep ya. Nah, coba lihat gambaran seorang penggembala domba yang namanya Daud. Daud itu kan mantan gembala Tuhan panggil ya. Coba kita lihat sama-sama di dalam 1 Samuel 17. Coba teman-teman membaca 1 Samuel 17 ayat 33 sampai ayat 36. Ya. 1 Samuel 17 33 sampai 36. Abang bacakan buat kalian ya, perhatikan. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Jadi waktu itu Daud mau maju melawan orang Filistin ya, si Goliat itu. Lalu Saul bilang sama dia, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah kalian lihat ya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Coba perhatikan, apa yang menjadi mekanisme pertahanan dirinya domba? Nggak ada ya, gembalanya itu. Hewan lain, sekecil semut aja, waktu dia terancam, dia bisa gigit. Hewan anjing digigit juga ya, anjing bisa gigit, gonggong, kucing, cakar gitu ya. Domba apa? Mbek gitu, itu kambing. Jadi memang menarik, ternyata domba itu hewan yang paling tidak punya mekanisme mempertahankan diri. Dia hewan yang bersih, senang bersih, tapi dia tidak punya mekanisme membersihkan diri. Anjing masih bisa jilet-jilet gitu ya. Domba nggak ada. Domba itu hewan yang hampir sepenuhnya boleh dikatakan bergantung sama gembalanya. Perhatikan tadi kalimat Daud ya. Siapa yang aktif? Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku yang mengejarnya. Semua kata kerja aktif. Aku mengejarnya, aku menghajarnya, aku melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Dombanya ngapain?
pasrah sempurna. Mungkin kalau domba digigit gitu ya, sakit om beruang gitu ya. Sehingga apa arti domba tak bergembala? Cuma satu kata, binasa. Yesus waktu melihat mereka, Yesus tidak hanya melihat ini orang dari berbagai kota dan desa, tetapi dia melihat sampai kedalaman hati mereka. Bahwa tanpa gembala, tanpa orang yang menggembalakan mereka, sebenarnya mereka binasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita dalam pelayanan butuh visi. Visi itu artinya melihat. Tetapi kita butuh melihat seperti Tuhan melihat. Tidak hanya melihat secara kasat mata yang kelihatan di depan begitu ya. Kiranya kita yang melayani teman-teman mahasiswa, kita juga adalah orang-orang yang minta Tuhan berikan kita mata yang bisa melihat sampai kebutuhan paling mendasar mereka. Sebagaimana juga Tuhan tentunya melalui kakak-kakak tingkat pengurus sebelumnya menolong untuk melihat kebutuhan dasar kita. Semua organisasi punya visi. Sekarang masuk kementerian ada juga visinya apa. Masuk sekolah kita lihat visinya apa. Visi bisa dicari melalui apa? Kita bikin SWOT, apa strength-nya, apa weakness-nya, lalu apa opportunity-nya, lalu threat-nya bagaimana, maka kita simpulkan, maka ini yang jadi visi ke depan. Lalu apa bedanya sama visi Kristen? Di dalam kekristenan, visi bukan hanya sekadar hasil evaluasi kondisi, tetapi visi adalah penglihatan yang Allah berikan pada kita. Saya bisa lihat kalian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, apalagi masuk UI nggak gampang. Wah, ini berarti bagus-bagus nih ujiannya, anak-anak pintar. Kayaknya bisa melihat, wah semua aman. Tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan mata yang melihat dengan belas kasihan. Kalaupun dia pintar, tapi kalau dia tidak kenal Tuhan, betapa sedih hidupnya. Maka saya menggunakan istilah visi itu seperti kacamata ya. Yang ketika Tuhan menolong kita ya, Tuhan pinjamkan kacamata buat kita ya. Itu menolong kita bisa juga melihat seperti Tuhan melihat. Makanya kalau kita nyanyi lagu itu ya, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu. Tuhan, kalau aku lihat, wah ini anak bagus, luar biasa, ikut debat, ikut ini, apa ya, semua dia termasuk orang ini, kayaknya wow, dia luar biasa bercahaya. Tetapi Tuhan memberi kacamata yang menolong saya melihat bahwa tanpa Kristus, sebenarnya mereka binasa. Jadi pelayan-pelayan di kampus, kiranya kamu mengerti visi Allah. Visi yang bukan sekadar POFH hadir, ini visinya menghasilkan mahasiswa yang akan jadi garam dan terang dalam bidang hukum. Tetapi itu bukan sekadar pergumulan kondisi, tetapi itu adalah visi spiritual. Makanya siapa yang dapat visi? Yang dapat visi adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Makin kita dekat dengan Tuhan, kita akan bisa merasakan getaran hatinya. Kita akan bisa melihat dengan caranya Tuhan melihat. Dan disinilah saya pikir yang membedakan dengan segala organisasi yang lain. Semua bicara visi sekarang di mana-mana. Tapi visi kita hanyalah ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita mata yang baru untuk melihat. Dan karena itulah kita melayani. Kenapa kamu mau melayani di FH? Karena kamu rindu. Kiranya Tuhan, saya bisa melihat lebih dalam lagi kebutuhan teman-teman saya. Saya kadang suka mikir gini ya, Indonesia tuh gak kekurangan orang pintar loh. Udah banyak kok orang pintar. Di UI aja banyak, masuk UI kan juga susah gitu ya. Apalagi keluarnya. Tetapi kita kekurangan apa? Kita kekurangan orang pintar yang hatinya diserahkan sama Tuhan. Kalau kamu cuma pintar, tapi kamu tidak serahkan hatimu sama Tuhan, maka mungkin kamu jadi perusak bangsa ke depan. Karena apa? Kita dari lulusan kampus yang baik,
kemungkinan dapat kerja yang bagus. Tapi kalau kamu tidak kenal Tuhan, maka betapa sedihnya kamu bisa jadi orang yang menghancurkan bangsa ini. Beberapa tahun yang lalu saya baca artikelnya begini ya, pembobol kartu kredit di Jogja. Siapa pembobol kartu kreditnya? Mahasiswa S2 bidang IT. Orang makin pintar belum tentu makin baik moralnya. Makanya dia butuh kenal Tuhan. Bukannya nggak mungkin lah ya, tapi kayaknya jarang kita baca mahasiswa, pembobol kartu kredit, alumni TK. Cuman lulusan TK. Ya, siapa yang bisa membobol kartu kredit begitu? Barang dikirim ke rumahnya, tagihan ke rumah orang lain. Yang mereka yang pintar, tapi kepintarannya dia pakai untuk menghancurkan. Demikian juga. Karena itu saya harus katakan PO dibutuhkan, harus hadir. Kalau tidak, Fakultas Hukum tanpa PO hanya menghasilkan lebih banyak orang-orang pintar yang mengerti hukum dan bisa memanipulasi hukum untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan bukan untuk hal yang baik. Tapi kalau kita dibentuk di dalam Tuhan, maka kita akan jadi orang-orang yang tahu hukum itu bisa dipakai untuk hal yang baik, bisa dipakai untuk hal yang tidak baik. Maka kita akan menjaga dengan integritas. Nah, saya pikir di sini kehadiran PO jadi penting. Visi PO FH, visi PO saya dari visi PO administrasi, visi PO Fasilkom, kiranya benar-benar menangkap hati Tuhan. Karena itu kita berjuang ada PO di fakultas, di kampus-kampus di Jakarta ini, di Indonesia, bahkan di dunia ya. Gerakan mahasiswa pertama kali sebenarnya secara khusus muncul di kampus-kampus di Inggris. Mahasiswa Cambridge, mahasiswa Oxford, mereka lah yang kumpul seminggu sekali di bawah pohon, mereka berdoa bersama. Terkenal ada yang namanya Cambridge 7, ada 7 mahasiswa Cambridge berdoa. Mereka bukan mahasiswa teologi ya. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir lucu ya, kamu bukan teologi ya, di tasnya ada Alkitab, bawa Alkitab, nanti ya doa pagi lah, doa siang, nanti CO doa lagi begitu ya. Kita padahal nggak sekolah teologi, tapi sebenarnya ini gerakan yang Tuhan bangkitkan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi mahasiswa, kaum intelektual di bangsa ini. Kita dikatakan pemimpin. Pemimpin berarti yang dipimpin mungkin bukan cuma diri kita. Kita akan mimpin juga orang lain nanti di pekerjaan. Maka miliki visi ya. Visi itu datangnya dari mana? Dari kedekatanmu dengan Tuhan. Kiranya semua yang melayani tahu kenapa harus ada PO di kampus. Kenapa kita berjuang setiap minggu ada PJ. Kenapa kita memperjuangkan ada doa di kampus. Kenapa kita berjuang untuk pembinaan. Karena kita rindu bahwa makin banyak mahasiswa yang ada di kampus, kiranya hatinya dijamah oleh Tuhan, sehingga akhirnya kepintarannya dia persembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi itu visi yang kita rindukan. Belajar dari Yesus yang melihat apa yang dibutuhkan orang banyak itu. Nah, visi jangan cuman jadiin visi, harus diturunkan menjadi misi. Misi adalah upaya mencapai visi. Kalau cuman punya visi, tidak ada misi, itu namanya mimpi. Wah, visinya semua mahasiswa di FHUI. Makanya kadang saya mikir gini ya, PO ini untuk orang Kristen atau untuk semua orang? Kadang kita mikir gitu, PO untuk yang Kristen aja. Kalau yang jilbab mau masuk boleh? Harusnya sih boleh-boleh aja kan? Tuhan gak pernah turun dari surga pakai papan. Maaf untuk kalangan sendiri. Kita yang bikin itu. Makanya itu yang saya bilang, kalau PO nggak ada, kalau yang cuma merasa kehilangan orang Kristen, jangan-jangan kita belum berdampak juga ya. Ya walaupun mungkin itu strategi ya, kita kadang-kadang di Indonesia kan terlalu sulit langsung jangkau yang non-Kristen ya. Tapi sebenarnya siapa yang membutuhkan Tuhan? Ya anak Kristen, ya anak yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu, semua butuh Tuhan. Mereka kadang-kadang saya bingung juga ya, gerakan kita kok lebih dekat sama PKS ya. Yang cinta Tuhan, ya mereka cinta Tuhan versi mereka ya. Tapi itulah bagaimana kita membawa nilai-nilai ini.
Visi diturunkan dalam misi. Nah, misi itu kita belajar dari Alkitab sendiri. Waktu Yesus melayani, Yesus itu cuma punya pelayanan 3,5 tahun. Tetapi dia melayani dengan misi yang jelas. Yesus tidak langsung hari ini datang pelayanan, rekrut orang, lalu besoknya suruh mereka pergi. Tidak. Maka dari mana kita belajar misi PMK yang disebut 4P? Ya dari Yesus. Dia mulai dengan memanggil mereka. Itu yang kita sebut dengan penginjilan. Sesudah penginjilan, dia membina mereka. Jadi P yang pertama penginjilan, P yang kedua pembinaan. Yesus membina mereka. Yesus ajak, memang pembinaannya on job training langsung ya, langsung jalan, datang kemana begitu ya. Tetapi Yesus spend time with them. Dibina dulu. Sesudah dibina baru kemudian dilatih melayani. Ini P yang ketiga namanya pelipat gandaan. Nah, ini sebenarnya training ini kelompok P3. Kalian yang sudah terlibat dibina, dilibatkan sekarang dalam melayani. Kalian ingat waktu Yesus bikin mujizat 5 roti, 2 ikan? Jadi berapa bakul? Boleh banyak banget ya, itu sisanya 12 ya. Nah, siapa asyirnya? Ada yang baca nggak? Murid-murid. Dia kasih ke murid-muridnya untuk membagi-bagikannya. Nah, kadang-kadang di PO juga gitu ya. Ada jenjangnya awal-awal jadi penyambut tamu ya. Nanti bikin poster ya. Nanti mulai dikit lagi jadi MC, jadi pemusik. Nanti jenjangnya tahu-tahu ini butuh pengurus. Kayaknya ini calon pengurus dan seterusnya. Kemudian PKK, ayo jangan cuma senang dibina. Sekarang bagian kamu membina ya. Banyak orang cuma senang dibina, lama-lama binasa kamu. Ya, cuma senang diisi, gendut sendiri. Belajar untuk berbagi. Makanya Yesus sebelum naik ke surga, dia tidak hanya membina, dia latih muridnya melayani. Dia suruh mereka pergi berdua, pulang lapor, sharing. Itu semua bagian. Kita nirunya dari situ. Maka setelah dibina, lihat siapa anggota-anggota kelompok kecil nih yang pas melayani ya. Ini nih bisa main keyboard, ini bisa main musik. Ini dia mungkin bagus jadi pengurus. Nah, kemudian kita masuk pelipat gandaan. Sesudah dilipat gandakan, diutus. Pengutusan, diutus untuk kembali melakukan pemberitaan Injil. Maka siklus itu menjadi siklus yang kita lihat dalam 3 tahun pelayanan Yesus. Siklus itu bisa kita lihat di PMK, di PO ya. Anak baru masuk semester 1, semester ganjil, itu biasanya penekanannya P1 dan P2 ya. Makanya ada retret. Kalian apa namanya sekarang? Masih RPI? Oh, masih belum berubah ya dari zaman dulu itu ya, hukum ya. RPI hukum. Ya, karena penginjilan kan. Habis pulang penginjilan, ada yang mau ikut kelompok kecil nggak? Itu sampai Natal tuh, kelompok kecil mulai dilihat, ini nggak jalan kelompok ini ya gitu ya. Nah, mulai awal tahun, semester genap, mulai seperti ini. Siapa nih yang tepat melayani? Nanti juga kan sudah ada pengurus yang baru dan kemudian kita melayani sama-sama. Jadi siklusnya kalau bilang ini punya siapa ini siklusnya? Dari Tuhan Yesus kita pelajari. Makanya waktu Yesus naik ke surga, muridnya tuh memang awal-awalnya bingung ya. Tapi mereka langsung tahu apa yang harus dilakukan. Mereka pergi kemudian memberitakan Injil. Kisah Rasul 2 mencatat itu. Jadi waktu Yesus naik ke surga muridnya nggak bengong. Apaan ya? Kita ngapain ya? Sudah ada siklus yang jelas. Dari visi, misi, lahirlah strategi. Itu yang disebut program. Makanya kalian membuat programnya. Semester 1 programnya, atau semester ganjil lah sebutnya. Semester ganjil biasanya programnya fokus ke P1 dan P2. Nanti semester genap mulai masuk ke P3 dan P4. Nah, uniknya karena kita di kampus, maka pelayanan kampus sama nggak sama pelayanan gereja? Sama-sama melayani Tuhan kan? Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Itu disebut sebagai keunikan pelayanan mahasiswa. Visi, misi, strategi. Ingat ya, VMS. Visi, misi, strategi harus dikerjakan di dalam keunikan. K. Ada 7 keunikan, atau ada yang bilang 6, ada yang 7 ya. Kalian lihat di slide abang itu ya. Yang 6 hal itu. Apa yang jadi keunikan? Pertama, Bible Movement. Gerakan kita adalah gerakan cinta firman Tuhan. Makanya kita di kampus
PJ-nya membahas Alkitab, bukan membahas KUHP kan? Ya dong. Loh, kita anak hukum bang, ya tapi tetap yang dibahas Alkitab. Ada gerakan doa. Lalu ada gerakan penginjilan kalau mahasiswa baru masuk. Habis itu ada gerakan pemuridan. Sebenarnya kalau kalian lihat 4 yang atas itu juga dimiliki gereja. Makanya bagi saya nggak khas-khas banget. Yang paling khas 2 yang di bawah. Itu benar-benar kita banget. Pertama adalah ini gerakannya mahasiswa. Ketua PO-nya apakah sudah alumni? Nah, biasanya ketua PO mahasiswa. Kalau sudah alumni ya mungkin dia tinggal tunggu waktu ganti lagi regenerasi. Siapa yang jadi pengurus? Mahasiswa, bukan dosen gitu ya. Makanya dulu ada sempat namanya POSA, POSA. Kalau SA termasuk Civitas Academica. Kami alumni dan dosen masuk. Tapi sekitar tahun berapa waktu kita memilih jadi UKM, POUI, makanya dapat ruangan di sini ya. Kita akhirnya membuang. Kita karena BEM kampus tidak ada alumninya. Maka kita harus ikut seperti mereka. Nah, kecuali sekarang yang masih SA siapa ya? FKM kalau nggak salah ya. Karena keunikan mereka, jadi mereka tetap mempertahankan POSA. Kalau kami semua dulu, kalau kalian lihat buku sejarah begini ya, kami dulu semuanya namanya POSA. Satu-satunya yang dari dulu PO itu cuman FT. FT nggak tahu tuh dari zaman bahla, ya, udah namanya POUI, POFTUI. Kalau hukum nggak POSA UI, POSA FH, saya POSA FISIP begitu. Nah, jadi menarik, ini gerakan mahasiswa. Saya nggak akan datang ke sini kalau nggak diundang, bener nggak? Kan ini bukan acara alumni kan? Oh saya alumni hukum, saya alumni fisik, saya alumni UI, saya boleh datang dong, karena ini nggak bisa. Maka kalianlah yang paling bertanggung jawab untuk generasimu. Makanya saya jujur, kadang abang sedih ya kalau nggak ada yang melanjutkan pelayanan, karena kami nggak bisa masuk juga. Tiba-tiba kami datang ke sini, ya mahasiswa bilang iya ada om-om, gitu ya, nggak bisa tuh. Yang melayani mahasiswa adalah mahasiswa, kalian yang paling bertanggung jawab terhadap pelayanan ini. Itu keunikan pertama. Keunikan kedua yang namanya interdenominasi. Kenapa? Karena kita tidak dari satu gereja yang sama. Gereja kita beda-beda, ya. Jadi disinilah kita butuh melihat keunikan interdenominasi. Apa artinya interdenominasi? Kata inter sama dengan kata antar. Atau ya antar denominasi. Maksudnya begini. Bayangkan, jadi ini kalau kita mau argumentasi, kenapa sih PO bentuknya kita memilih interdenominasi? Karena itu bentuk yang paling logis untuk konteks kita di kampus. Abang harus ngomong jujur ya, ada kampus-kampus yang tidak interdenominasi, khususnya kampus yang universitasnya di bawah gereja. Maka ibadahnya ya ikut ibadah gereja itu. Nah itu nggak interdenom dong, tapi mau bilang apa? Karena mereka memang di bawah. Tetapi untuk kampus negeri, saya harus katakan bentuk yang paling logis adalah interdenominasi. Dan itu yang kita di UI juga pilih dari dulu. Kita interdenominasi. Bayangkan kalau semua gereja buka cabang di kampus. Satu hari Jumat pinjam berapa ruangan? Ada PO gaya HKBP. Saya ini HKBP hukum satu. Sebelahnya GKI. Sebelahnya GPIB, sebelahnya GBI. GBI-nya juga macam-macam ya. Ada GBI yang ini, Pak Niko sama bukan Pak Niko sekarang gitu ya. Lalu nanti ada yang gereja Reform, ada lagi nanti gereja Advent. Pinjam satu ruangan itu susah. Lagian juga kita kan nggak sebanyak itu orangnya. Orangnya cuma berapa banyak, terus dibagi-bagi lagi. Maka saya melihat secara logika, bentuk yang paling pas untuk persekutuan mahasiswa di kampus negeri khususnya, yang dimana kita juga minoritas, rata-rata kalau anak baru hitung aja 10%-nya Kristen.
Rumahnya adalah rumah bersama. Jangan dikasih merek. Begitu kamu kasih merek, langsung orang nggak mau datang. Ih, itu HKBP, gue GPIB, nggak mau. Ah, itu HKBP, gue GKPS. Ih, sama-sama Batak, oh beda cuy. Ya, gue Simalungun misalnya. Yang satu bilang, oh kalau GBKP, Karo lagi ya, beda-beda. Akhirnya kita tidak bisa melihat itu sebagai kesatuan. Makanya rumahnya kita pertahankan yang namanya interdenominasi. Apakah interdenominasi itu campur-campur denominasi? Tidak. Saya tidak setuju juga kalau dibilang kita campur-campur. Karena apa? Kita sama-sama menyepakatinya. Mau seperti apa? Ada yang bilang, ibadah PO kayak GKI. Ibadah PO kayak karismatik. Ibadah PO kayak gereja Protestan. Silahkan kamu sebut mau seperti gereja apa. Tapi itulah sebenarnya kesepakatan yang kita ambil bersama untuk pelayanan kita. Saya harus katakan bahwa yang namanya ibadah interdenominasi, pertama, bukan campur-campur, tetapi kesepakatan. Kalaupun kita lebih mirip sama GKI, bukannya kita GKI, tapi karena itu liturgi mungkin yang paling pas dengan jam ibadah. Dulu fakultas fakultas FKG itu apa? Kedokteran gigi. Mereka cuma punya waktu ibadah waktu masih di Salemba pas 1 jam. Lalu mau bagaimana? Masalah liturgi. Yang satu bilang liturginya harus begini. Firman Tuhan dulu baru persembahan. Sementara ya kami maaf lah ya, pembicara-pembicara ini kan suka kebablasan waktunya ya. Kalau habis firman, persembahan, doa syafaat, lagu penutup, kadang-kadang bablas. Jadi akhirnya saya bilang gini aja. Semua dimajuin ke depan. Firman terakhir. Jadi begitu pembicara amin, udah pulang. Itu kesepakatan, karena akhirnya kalau kita pakai liturgi yang kayak di kampus lain, misalnya firman amin, habis itu ada lagu respon, habis lagu respon persembahan, habis persembahan pengumuman, habis pengumuman lagi salam-salaman, udah masuk kelas mereka. Jadi akhirnya saya pikir, iya ya, kita itu di kampus sebenarnya kesepakatan. Ketimbang kita campur baur. Lalu yang kedua, perhatikan, interdenominasi itu bukan sistem kuota. Jangan begitu cara pikirnya ya. Karena ada yang bilang begini, lihat jemaat kita berapa? Oh, jemaat kita kan semua gereja. HKBP 30%, GBI 20%. Maka gereja GPIB mungkin hanya 10% gitu ya. Maka lihat, kalau ada 7 lagu di PO, berarti 3 bukende. Gitu kan? Itu namanya sistem kuota. Oh, GKI. Oh, berarti 2 kidung jemaat. Nanti buku lagu GPIB-nya 1 aja. Itu sistem kuota. Kita nggak begitu. Tetapi kita memakai kesepakatan. Makanya ada buku-buku lagu interdenominasi yang dikeluarkan. Sehingga kita di situ memilih bukan lagu berdasarkan denominasi, tetapi lagu yang baik. Pilihlah lagu yang baik untuk dinyanyikan. Jadi ibadah kita menjadi ibadah yang interdenominasi, bukan karena nyampurin semua, dan bukan juga karena berkuota-kuota ria. Memang dulu kalau waktu kita masih SA, kita masih gabung juga sama teman-teman Katolik ya. Kalau sekarang di kampus sudah lumayan misa ya. Dulu kita tuh masih gabung. Karena masih gabung konsekuensinya kuota. Tahun ini pembicaranya pendeta, tahun depan pembicaranya romo. Gitu-gituan. Makanya akhirnya juga dulu di POUI sampai begitu ya. Tapi akhirnya PO se-UI dulu begitu. Tapi akhirnya kita sepakat ya sudah. Akhirnya sekarang jadi 2. Karena teman-teman yang Katolik juga nggak mau Natalan sebelum tanggal 25. Dan maunya dalam Natal harus ada misa. Kita nggak bisa. Kita bukan nggak bisa. Kita tidak terbiasa untuk melakukan misa. Nah jadi teman-teman, kita mesti memahami itu ya. Nah kalau kita sudah paham semua ini, ya sudah, marilah melayani. Melayani dengan apa? Ya dengan sepenuh hatimu. Ada satu hal yang mengenai pelayanan sebagai ayat terakhir ya. Abang ajak kita buka sebentar 1 Tesalonika. Semua yang hal-hal lain nanti bisa baca di makalah ya, di PPT ya. Kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10 saja.
1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang... Perhatikan yang saya coba garis bawahi di makalah adalah kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi perhatikan itu ya, dari, kepada, untuk. Sebenarnya kalau ditanya apa itu pelayanan, kadang-kadang kalau kita bicara pelayanan langsung kita bayangkan jadi apa. Saya pernah datang ke satu kampus, ya namanya Abang Kecepetan datangnya waktu itu. Jadi pengurus masih beres-beresin bangku gitu ya. Ketuanya mungkin gak enak gitu ya. Saya bilang sama dia, ya udah dek tinggalin aja. Saya gak apa-apa kok, pembicara ditinggal sendiri juga gak kesepian kok gitu ya. Cuman mungkin banyak yang gak enak kali ya. Bentar ya bang, dia bilang bentar. Kemudian dia panggil anak baru. Saya ingat banget anak baru itu, kamu sini ya. Anak baru itu disuruh duduk sebelah saya sambil dia ngatur kursi. Anak baru itu agak takut, saya juga agak takut gitu ya. Jadi kadang-kadang saya lihat dia ngadep sana. Kalau dia lihat saya juga ngadep sini gitu ya. Akhirnya ya udah waktu ya, karena saya lebih tua ya saya harus mulai percakapannya. Saya tanya namanya siapa, kemudian fakultasnya apa, dan kemudian jurusannya apa. Nah saya ingat saya tanya satu pertanyaan ya. Kamu pelayanannya apa di sini? Responnya, oh saya bukan pengurus bang, saya bukan pengurus. Di situ ketahuan anak baru ya. Tapi di situ saya jadi sadar juga ya. Kalau orang ditanya pelayanan apa, langsung bayangannya menjadi apa? Sebenarnya kalau lihat Tesalonika, lihat Paulus bicara pelayanan. Berbalik dari Allah, berbalik dari berhala, tadinya menyembah berhala, sekarang kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup. Jadi siapakah pelayan Tuhan? Semua orang yang sudah berbalik dari berhala, dari hidup yang lama, datang pada Allah di dalam hidup yang baru. Semua kita yang sudah diselamatkan sebenarnya adalah pelayan Tuhan. Setuju? Pelayan Tuhan bukan masalah status, masalah struktur, tetapi masalah sudah diselamatkan. Itu berarti sekarang saya melayani Tuhan. Jadi selama engkau dan saya hidup, belum ada dari kita yang jadi mantan pelayan. Ya, kamu dan saya mungkin mantan pengurus, tapi seumur hidup kita belum pernah jadi mantan pelayan. Makanya yang sudah selesai pelayanan pun harus tanya lagi, Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan lagi untuk saya lakukan? Jadi miliki hati pelayan. Sebenarnya menarik ya, kalau kalian lihat di Alkitab ya, tapi ini jangan membuat kalian ciut ya. Yesus pernah gak jadi pengurus? Ada, Yesus pernah jadi pengurus. Yang jadi pengurus itu Farisi, ahli Taurat. Jangan kok saya mundurlah bang kalau gitu. Yesus tuh gak pernah dapat struktur, tapi hatinya hati yang melayani. Maka sedih sekali kalau teman-teman mungkin punya struktur, punya job desk, tapi tidak punya hati, sedih banget. Makanya hari ini kita persiapan hati, supaya kita melayani dengan sepenuh hati. Sehingga ketika Tuhan kasih struktur, kita jangan anti struktur juga ya. Tuhan kasih kesempatan ada dalam struktur, dapat job desk, dapat jadwal pelayanan, siapkanlah, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena pelayananmu bukan sekedar karena dapat struktur, tapi setiap kita yang sudah diselamatkan, yang dari berhala kepada Allah, setiap kita pelayan Tuhan. Jadi semoga ini jelas buat kita. Hari ini saya bicara visi, misi. Saya tambahkan ada strategi. Nanti kalian harus bikin program P1, P2, P3, P4. Lalu kerjakan terus dengan keunikan. Dan lakukanlah dengan segenap hati. Karena kita melayani Tuhan yang sudah menebus kita. Amin. Apakah perlu tanya jawab?
Oh, sudah jelas? Udah ya? Ya, abang tutup doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan belajar siang hari ini. Kesempatan boleh mengerti visi ilahi. Tuhan, bukakan mata kami untuk semakin bisa melihat seperti Engkau melihat. Berikan kepada kami hati yang berkobar-kobar, menjalankan misimu ya Tuhan, di kampus kami. Memikirkan setiap program-program yang Tuhan mau kami lakukan, dan kami jalankan dalam pelayanan kami. Menolong kami terus menjaga semangat interdenominasi, student movement, di dalam pelayanan mahasiswa di kampus kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami adalah orang-orang yang didapati melayani dengan sepenuh hati. Karena kami telah ditebus, harganya telah lunas Kau bayar. Kami mau melayanimu dengan segenap hati kami. Bersyukur buat sesi ini. Biarlah menjadi bekal bagi rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, untuk melayani Tuhan sepanjang semester ini. Hati kami melekat kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kami. Karena itu kami mempersembahkan seluruh hidup pelayanan kami bagi kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.